Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'du. Apa kabar sahabat keluarga muslim? Senang sekali saya Darus Selian dapat kembali menjumpai Anda dalam program Bincang Sehat edisi kali ini. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberi kesehatan kepada kita dan kepada sahabat keluarga muslim khususnya yang senantiasa dalam program Bincang Sehat ini. Baiklah sahabat keluarga muslim, bincang sehat karena kesehatan itu adalah investasi masa depan. Penyakit epilepsi mungkin tidak asing lagi di telinga kita. Karena kata epilepsi itu sebenarnya merupakan istilah umum yang artinya merupakan kecenderungan untuk kejang. Di dalam otak kita terdapat neuron atau sel-sel saraf, di mana sel-sel saraf merupakan bagian daripada sistem saraf yang berfungsi untuk mengontrol tubuh, kemampuan untuk berpikir, gerak tubuh, dan sistem panca indera kita. Sel-sel saraf saling berkomunikasi melalui impuls listrik. Ketika kejang, impuls listrik mengalami gangguan sehingga terjadi tindakan yang tidak dapat dikendalikan. Bagaimana selengkapnya mengenai penyakit epilepsi? Ikuti terus Bincang Sehat selama 60 menit ke depan. Kita akan kupas tentang epilepsi bersama seorang dokter yang sudah hadir bersama kita di sini. Baiklah sahabat keluarga muslim yang ada di rumah, kami juga tidak lupa untuk mengajak Anda dapat berkonsultasi di sini melalui line telepon 0617944280. Sahabat keluarga muslim, pada hari ini tema kita yaitu penyakit epilepsi. Di sini saya tidak sendiri, sudah hadir seorang dokter yaitu Dr. Hasanul, ya, dari Klinik Rumah Sehat Wahidah Jalan Setiabudi, Kompleks Setiabudi Point, Blok C nomor 9 dan 10 Medan. Baiklah, terlebih dahulu kita sapa dokter kita yang sudah hadir di sini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, Dok? Alhamdulillah, bikhair, sehat walafiat. Baiklah, Dok, pada kesempatan kali ini yaitu tema kita penyakit epilepsi, Dok, ya. Nah, untuk epilepsi itu sendiri apa sih yang dimaksud dengan epilepsi itu, Dok? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wasallam. Baik, sebelum saya menceritakan epilepsi itu apa, ya. Jadi sedikit saya ingin menjelaskan bagaimana Allah Subhanahu wa taala ciptakan satu sistem yang rumit dalam tubuh kita, yaitu sistem saraf, ya. Mana sistem saraf ini ada sistem saraf pusat yaitu otak, ada otak kecil, ya, ada batang otak, ya. Kemudian ada sistem saraf perifer namanya, sistem saraf tepi. Dan sistem saraf ini sangat luar biasa, ya. Itu hampir 100 miliar sel saraf yang ada dalam tubuh kita yang mana saling bekerja sama, ya, untuk menjalankan fungsinya. Kita pada hari ini para pemirsa TV Salam yang dimuliakan Allah yang duduk sekarang lagi menonton ini, kita bisa melihat, saya bisa berbicara saat ini karena sistem saraf yang sedang bekerja luar biasa. Dan otak yang beratnya hanya sekitar 2% dari tubuh kita ini juga mengatur seluruh sistem saraf kita, salah satu untuk bergerak, ya, untuk merasakan nyeri, panas, kemudian untuk menghasilkan kelenjar. Kita pada hari ini bisa makan, terasa asam, asin, itu karena sistem saraf yang bekerja. Dan seluruh sistem saraf ini bekerja. Ini salah satu fungsinya adalah dibantu oleh yang namanya potensi listrik. Jadi ketika saraf ini berkomunikasi dengan sistem saraf yang lain, dia akan menghasilkan potensial listrik. Jadi listrik itu harus kadarnya seimbang antara yang pencetusnya dengan yang menghambatnya. Jadi saya gerak hari ini karena ada cetusan listrik dari sel saraf ke otot sehingga saya bisa bergerak. Nah, kaitan dengan epilepsi itu adalah salah satu penyakit saraf yang mana bermanifestasikan atau bergejala yang mungkin orang awam taunya kejang, ya. Kejang. Terima kasih sahabat keluarga muslim masih setia bersama kita dalam program
bincang sehat kali ini bersama Dr. Hasanul dari Klinik Rumah Sehat Wahidah Jalan Setiabudi Kompleks Setiabudi Point, Blok C nomor 9 dan 10 Medan. Iya, tadi dokter sudah menjelaskan bahwasanya epilepsi itu merupakan kecenderungan atau gangguan pada otak, yaitu di mana impuls listriknya, Dok, ya, tidak berjalan dengan baik, Dok, ya. Nah, kemudian, Dok, bagaimana apa saja dari gejala daripada epilepsi ini, Dok? Ya, terima kasih. Jadi yang perlu kita ketahui adalah memang pengertian epilepsi sendiri adalah kumpulan daripada gejala-gejala seperti salah satu gejala epilepsi itu kejang, ya. Kejang, kemudian penurunan kesadaran. Nah, tidak semua kejang itu epilepsi. Oh iya. Tetapi epilepsi bisa bergejala dengan kejang, ya. Nah, kejang itu sendiri ada syaratnya juga, katakan epilepsi. Kejangnya itu dia serupa. Misalkan seorang pasien datang, dia bilang pernah kejang. Kejangnya gimana? Kejangnya itu menyentak-nyentak, ya, menyentak-nyentak. Nah, kemudian kejang yang kedua sama, menyentak-nyentak juga. Nah, kalau sama, serupa, dan jenisnya sama seperti yang kejang yang pertama, itu bisa kita katakan epilepsi. Bahkan dia semakin meningkat kejangnya, ya. Nah, kalau kejangnya kemarin kejangnya beda dengan kejang sebelumnya, itu belum bisa kita pastikan atau belum kita diagnosis dengan epilepsi. Iya, nah, jadi Dok, kejangnya itu memang harus tidak cukup hanya sekali untuk menganalisisnya, Dok, ya, mendiagnosa, Dok, ya. Dan memang perlu ketahui tidak selamanya kejang itu menyentak-nyentak seperti kita kita lihat, ya, orang epilepsi. Mungkin para pemirsa sekalian pernah ada keluarganya epilepsi, ya, sampai seluruh 4 anggota tubuhnya ini bergerak. Setelah kejang dia pun nggak sadar. Tapi juga ada tipe kejang itu, tipenya tuh kejang parsial namanya. Jadi kejang sebenarnya dibagi secara umum, ya. Kejang terbagi menjadi 2, kejang umum dan kejang parsial namanya. Jadi kejang umum ini ciri-cirinya kejangnya itu seluruh tubuh dan juga dia terjadi penurunan kesadaran. Tapi ada namanya kejang parsial. Ustaz. Jadi kejang parsial ini, para pemirsa sekalian, dia hanya sebagian tubuhnya saja. Jadi ada pasien, dia kejangnya tangannya saja yang bergerak. Cirinya dia tidak mengalami penurunan kesadaran, ya. Pasiennya masih sadar, ya. Nah, itu biasanya ada faktor lesi tertentu di otaknya. Mungkin ada riwayat trauma, ya. Ada lesi di salah satu bagian otaknya menyebabkan satu bagian tubuhnya itu bergerak. Dan ada juga namanya kejang tipenya namanya kejang lena namanya. Ini salah satu tipe kejang umum. Lena ini dia namanya sudah lena, ya. Terlena itu, ya. Ini masuk ke dalam kejang umum, Dok. Iya, kejang umum. Jadi jangan heran nanti ketika ada keluarga kita, ketika kita makan sama dia, tiba-tiba jatuh piring atau sendoknya dalam sekitar 10 sampai 30 detik ya sadar kembali. Ini kejang lena atau tipe yang istilah di kedokterannya adalah epilepsi absans namanya. Absans. Jadi dia berhenti sebentar seperti orang melongo, kemudian dia sadar kembali. Jadi ini belum termasuk yang parah atau gimana, Dok? Sebenarnya semua epilepsi bisa dilakukan penanganan secara tepat, ya. Jadi prognosisnya juga cukup baik kalau terkontrol, ya. Tetapi dia akan buruk atau parah jika epilepsi ini tidak terkontrol, tidak melakukan pengobatan secara optimal, bahkan bisa menyebabkan frekuensi kejangnya bisa lebih lama lagi dan lebih sering lagi. Efeknya apa? Kalau kejang terlalu lama kita alami, kita biarkan, ini menyebabkan kerusakan otak akan lebih buruk. Otak akan kurang oksigen, ya. Kemudian otak mudah timbul kejang kembali, ya. Jadi otak itu tidak akan berfungsi secara optimal, ya. Orang yang sering kejang nanti akan IQ-nya akan semakin menurun, ya, daya ingatnya juga menurun. Iya, kalau terlalu sering kejangnya tidak diobati, makanya penanganan untuk epilepsi adalah berhentikan kejangnya. Seperti itu. Oke. Iya, sahabat keluarga muslim, itu tadi penjelasan Dr. Hasanul bahwasanya gejalanya itu salah satunya yaitu kejang-kejang, yang dimana kejangnya juga tadi terbagi 2 lagi, Dok, ya. Ada umum, ada parsial. Ini dari antara kedua ini, Dok, dari umum dan parsial ini mana yang lebih bahaya, Dok? Ya, sebenarnya yang lebih berat itu ya kejang umum, karena dia pasien itu mengalami penurunan kesadaran. Nah, ketika seorang mengalami serangan kejang umum,
yang menjadi masalah adalah ketika dia mengalami kejang dia nggak sadar, ini akan berisiko terhadap si pasien sendiri bahkan orang lain. Saya kasih contoh, misalkan dia berjalan di tengah jalan, tiba-tiba dia kejang di tengah jalan, yang repot seluruh ya pengguna jalan akhirnya ya, bahkan bisa mencelakakan dirinya, itu yang bahaya. Tapi kalau pasien yang kejangnya parsial, pasien masih sadar dan dia bisa menangani kejangnya tadi, dia mungkin cari tempat yang lebih aman ya, sehingga tidak berisiko terhadap orang lain atau dirinya sendiri seperti itu. Iya, seperti itu. Iya, itu dia sahabat keluarga muslim, bahwasanya salah satu daripada gejalanya tadilah kejang kemudian hilang kesadaran. Kemudian bagaimana kita menangani atau tindakan pertama yang kita lakukan kalau memang ada saudara kita penderita epilepsi, kita tanyakan langsung ke dokter. Ini bagaimana, Dok? Apa yang kita lakukan pertama? Iya, baik. Ini penting sekali ya, karena di masyarakat sendiri kalau sudah orang epilepsi ya, orang semua panik ya. Nah, sebenarnya ketika terjadi serangan epilepsi, baik di keluarga kita atau tetangga kita, nah yang penting adalah kita jangan panik dulu. Jangan panik, ya, Dok ya. Jangan panik. Kemudian pasien yang mengalami kejang tadi, ya sebaiknya kita bantu untuk dipindahkan ke tempat yang lebih aman. Nah, jangan nanti kejang muncul dia di tengah jalan seperti saya bilang, dibiarkan saja ya, nanti ya mencelakakan dirinya gitu ya. Bahkan ya bisa penyebab kematiannya karena kelalaian kita menolongnya gitu. Jadi jangan panik, kita pindahkan pasiennya, kemudian tidak perlu kita menahan kejangnya, biarkan kejang itu berlangsung. Ya, biarkan. Nanti akan dalam waktu tertentu ya, durasi 1-5 menit itu dia akan berhenti sendiri ya, kecuali kejang yang lebih daripada 30 menit ini disebut dengan status epileptikus. Ini memang sangat mengancam nyawa ya, harus segera diperbaiki dan harus segera dibawa ke rumah sakit ya, si pasien. Jadi perhatikan kejangnya, biarkan saja, kemudian tidak perlulah kita kadang orang awam sekarang harus pakai sendok ya Ustaz ya, sendok taruh di mulutnya gitu ya. Sebenarnya kalau tidak ada resiko lidahnya tergigit ya tidak perlu. Tapi kalau kejangnya sudah kita lihat gigit lidahnya sudah mulai tergigit, kita bisa ngambilkan satu alat, bisa sendok tadi dilapisin dengan sesuatu yang lembut atau kain kasa, bisa mengganjal tadi ya, mengganjal supaya lidahnya tidak tergigit. Nah, tapi kalau kejangnya masih kita lihat dari nafasnya masih bagus, kemudian tidak ada indikasi lidah tergigit, tidak perlu dilakukan. Karena justru nanti kita lakukan seperti itu akan membahayakan si pasien ya. Bahkan sendok itu bisa masuk ke dalam ya, menyebabkan sumbatan jalan nafas dan sebagainya. Iya. Kemudian tadi dokter menjelaskan bahwasanya epilepsi itu sendiri, kejang-kejang yang terjadi pada dia bisa mengakibatkan kematian. Ini apa memang seperti itu, Dok, bisa menyebabkan kematian? Iya, itu yang biasanya terjadi pada kasus-kasus epilepsi yang lebih dari 30 menit ya. 30 menit. Iya, kejangnya itu tidak berhenti selama 30 menit dan dalam dunia kedokteran disebut dengan status epileptikus namanya. Nah, ini sangat berisiko terhadap jalan nafas dia. Kemudian otak itu tidak akan tahan terlalu lama kalau kejangnya kita biarkan saja tidak berhenti, oksigen ke otak pun akan berkurang. Efeknya pasien akan mengalami penurunan kesadaran lebih dalam, kemudian fungsi pernapasan yang diatur oleh otak pun tidak akan berfungsi. Intinya akan mengalami gagal nafas. Apa yang harus kita lakukan, Dok, ketika seorang penderita epilepsi sudah hampir 20 menit, nah kita khawatir ini kalau lebih 30 menit akan bisa mengalami kematian. Nah, apa yang harus kita lakukan, Dok? Ya, kita bisa membawanya ke rumah sakit terdekat, sekarang sudah ada kan call centernya rumah sakit, ambulans ya, bawa segera ke rumah sakit ya. Kemudian nanti di rumah sakit biasa dokter akan melakukan pemeriksaan jalan nafasnya, kemudian jantungnya ya, tekanan darahnya, kemudian akan diberikan obat anti kejang ya, bisa melalui intravena, melalui langsung pembuluh darah ya, diberikan sehingga kejangnya bisa diturunkan. Kalaupun nggak turun juga, bisa dilakukan pemberian obat-obatan yang lebih tinggi lagi dosisnya. Biasanya obat-obatan pelumpuh otot biasanya diberikan dan di bawah pengawasan dokter anestesi. Agar penanganan ini, agar si pasien tadi penanganannya lebih optimal lagi ya, sehingga jalan nafasnya jadi
jadi bagus kembali. Ya, Iya, seperti kemudian dok, setiap penyakit itu kan pasti ada penyebabnya biasanya dok Iya, ya. baik. Nah, kemudian apa saja penyebab daripada untuk epilepsi ini dok? Ya, kalau berbicara tentang penyebab, ya, secara umum, ya, dalam buku textbook lah ibaratnya di dunia kedokteran kita dikenal ada 3 macam penyebab sebenarnya. Ada yang sifat idiopatik, ya, kemudian kriptogenik dan juga simptomatik. Nah, dikatakan dia idiopatik itu belum diketahui sampai saat ini penyebabnya. Ya, jadi penyebabnya itu kejangnya kenapa? Kita masih belum tahu. Bahkan ada literatur mengatakan 30% epilepsi itu tidak tahu penyebabnya. Bahkan yang mengatakan 50%. Nah, kemudian yang tipe kriptogenik itu biasanya terjadi juga memang secara pasti belum tahu juga penyebabnya. Namun diduga dikebatkan oleh obat-obatan yang sudah lama dipakai, tidak terkontrol, ya, berefek kepada epilepsinya semakin semakin buruk, ya. Katakan epilepsi kriptogenik. Ada juga namanya penyebabnya simptomatik. Ini biasanya disebut dengan epilepsi sekunder. Jadi epilepsi yang disebabkan oleh karena ada faktor-faktor tertentu. Misalkan pasien ada riwayat trauma, setelah kecelakaan, benturan kepala, pasien kejang-kejang. Nah, ini disebut dengan tipe simptomatik. Atau ada karena faktor infeksi. Dia pernah infeksi sistem saraf pusat, sudah sembuh, ada sequelnya, ada sisanya, itu bisa salah satu menyebab pencetus daripada kejang si pasien tadi, seperti itu. Iya, terima kasih dok. Bahwa secara tidak langsung dokter sudah menjelaskan macam-macamnya dok. Iya, ada simptomatik, ada idiopatik dok ya, ada kriptogenik. Iya. Baiklah sahabat keluarga muslim, kita akan lanjutkan nanti bincang sehat kita dengan Dr. Hasanul. Tapi sebelumnya kita jedah terlebih dahulu. Jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah yang satu ini. Baiklah, terima kasih sahabat keluarga muslim masih setia bersama kita dalam program Bincang Sehat dengan tema kita penyakit epilepsi bersama Dr. Hasanul dari Klinik Rumah Sehat Wahida, Jalan Setiabudi, Kompleks Setiabudi Point, Blok C nomor 9 dan 10 Medan. Iya, untuk sahabat keluarga muslim yang ada di rumah, kami juga masih menunggu partisipasi Anda, yaitu dengan langsung berkonsultasi melalui line telepon 0617944280. Ya, tadi sudah kita bahwasanya dokter sudah menjelaskan untuk secara umum penyebab daripada epilepsi itu sendiri memang belum bisa dipastikan. Namun apakah masih ada harapan bagi epilepsi, penderita epilepsi untuk disembuhkan? Nah, ini bagaimana, Dok? Ada yang bilang bahwasanya epilepsi itu tidak dapat disembuhkan, hanya bisa dikontrol. Ini yang betul yang mana, Dok? Iya, baik. Para pemirsa Salam TV yang dirahmati Allah SWT, ya, sebagai seorang mukmin, ya, muslim, kita memang harus meyakini bahwa kullu da'in dawa'un ilal maut. Setiap penyakit itu ada obatnya kecuali mati, ya. Nah, kita harus meyakini bahwa memang Allah SWT turunkan penyakit itu, pastilah Allah turunkan juga obatnya, ya. Nah, makanya kita bisa nyatakan bahwa epilepsi itu bisa disembuhkan. Epilepsi bisa disembuhkan, tapi ada syaratnya. Syaratnya adalah si pasien memang harus teratur dan terkontrol untuk minum obatnya selama 2 tahun. Nah, jadi masalah sekarang adalah pasien tuh nggak sabar, ya. Udah berhenti kejangnya setahun, dia berhentikan secara tiba-tiba. Efeknya adalah epilepsinya akan semakin lebih sering lagi muncul kembali dan bahkan frekuensi lebih sering lagi, gitu ya, karena tidak terkontrol tadi. Nah, sehingga timbul di masyarakat, oh, pasien epilepsi tidak bisa disembuhkan. Nah, sebenarnya bisa, ada harapan bisa disembuhkan asalkan syaratnya tadi, selama 2 tahun dia harus rajin kontrol dan minum obat secara teratur. Itu yang paling penting. Nah, bahkan ada satu literatur mengatakan 3 tahun lagi, ya. Nah, nanti sudah terkontrol, seorang dokter biasanya akan
menurunkan dosis obatnya secara perlahan, ya. Bahkan dalam waktu 3 atau per 6 bulan, dokter akan menurunkan dosisnya sebesar 25% dari dosis sebelumnya, diturunkan sampai si pasien bebas minum obat. Dan gejala bangkitan epilepsinya atau kejangnya tidak timbul lagi, seperti itu. Iya. Ya. Jadi mitos yang mengatakan bahwasanya epilepsi itu tidak bisa disembuhkan, hanya bisa dikontrol, itu kurang tepat, Dok, ya. Yang betul bisa disembuhkan tapi dikontrol minum obatnya sampai 2 tahun atau bahkan 3 tahun, Dok, ya. Jadi istilahnya katanya sumur hidup minum obat epilepsi. Nah, itu pun enggak tepat. Ya ada waktu tertentu ya dia bisa nanti kita turunkan. Sehingga dia bebas dan minum obat epilepsi tadi. Seperti itu. Kemudian dokter menjelaskan bahwasanya setelah 2 tahun itu obat mulai dosisnya diturunkan, Dok, ya. Kemudian dia akan lebih semakin bisa menikmati makanan apa saja gitu, Dok, ya. Ini berarti menandakan bahwasanya selama dia mengalami derita epilepsi, apakah ada makanan tertentu memang tidak bisa dia makan, Dok? Oh, jadi gini, kalau makanan itu sebenarnya atau minuman tertentu tidak ada sih, tidak ada batasan atau khusus spesifik ini pasien epilepsi tidak boleh makan ini. Yang penting memang si pasien lah menjagalah makanan yang bergizi, ya, kemudian tidak tidak mengandung zat-zat yang berbahaya, ya kan, kemudian tidak mengandung zat pewarna, penyedap rasa dan sebagainya macam yang dicampur-campur, ya. Jadi kita gunakanlah makan yang sehat, ya. Cara makan yang sehat ikut aja cara makan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makan dengan tangan kanan, dengan doa agar makanan yang dimakan itu berkah dan jadi darah daging kita jadi sehat tubuh kita. Itu saja diamalkan, insya Allah Allah jaga kesehatan kita gitu. Nah, kalau makan sembarangan semua dimakan, efeknya ya muncul penyakit-penyakit yang lain. Seperti itu. Iya, terima kasih, Dok. Kemudian Dok, untuk pengobatan ini ada sebagian mengatakan bahwasanya dengan herbal bisa juga diobati. Ini bentuk herbal yang bagaimana, Dok, yang bisa mengobati epilepsi, Dok? Iya, ya di masyarakat umum ya sangat dekat sekali ya, terutama kita di Indonesia ya. Memang banyak tanaman-tanaman tertentu yang bisa dikonsumsi oleh masyarakat untuk kasus-kasus penyakit tertentu, misalnya diabetes, pasien bisa mengkonsumsi daun salam, ya. Dan memang penelitiannya ada, ya, ternyata daun salam sangat baik untuk penderita hipertensi, DM dan juga hipertensi juga termasuk. Nah, epilepsi adakah herbal tertentu? Memang sejauh ini saya belum mendapati dan belum saya baca, tapi memang diduga seperti daun ciplukan, ya, daun meniran, ada yang meneliti seperti itu juga, kemudian jahe, pegagan, ya, juga ada yang meneliti pada hewan, ya, ternyata hewan diperiksa EG-nya ada perubahan, ya, jadi lebih kejangnya itu lebih berkurang frekuensinya. Nah, apakah bisa diterapkan pada manusia? Itu kembali kita masing-masing. Kadang ada orang yang meyakini, diamalkan, ya itu keyakinan silakan. Tapi kita dalam dunia kedokteran memang sudah ada memang obat-obat dari penelitian memang sudah diracik, ya, obat-obatan yang bisa diberikan untuk penderita kejang tadi. Iya, jadi secara medis ya, medis bahwasanya obatan herbal seperti ciplukan, kemudian jahe, kemudian apa lagi, Dok? Meniran, ada juga pegagan. Jadi saya pernah tanya sama, kebetulan beliau sedang menggeluti dunia herbal, ya, seorang dokter sangat praktisi sekali. Jadi pasien-pasien selalu diberikan herbal, bahkan dia berani mengatakan epilepsi dia hanya mengobati dengan herbal. Nah, saya pernah bertanya kepada beliau dan beliau seorang akademisi juga. Saya katakan, gimana cara kerjanya? Nah, dia berikan jahe dengan pegagan. Ketika itu dia mengatakan bahwa jahe salah satu tanaman yang sangat baik untuk perbaikan fungsi otak, ya. Dan juga penelitian banyak tentang khasiat terhadap otak kita. Dan salah satu meningkatkan daya ingat juga pegagan. Nah, digabungkan dengan jahe, salah satu khasiat jahe adalah melancarkan peredaran darah. Nah, dia mengatakan bahwa ketika digabungan antara jahe dan pegagan sifatnya untuk nutrisi otak dan juga untuk meningkatkan aliran darah, ini akan mencegah dapat timbulnya kejang, timbulnya epilepsi. Sehingga aliran darah ke otak lancar, oksigen ke otak baik, dan otak dapat nutrisi yang cukup dari pegagan tadi. Nah, dalam logika kita bisa ada hubungan juga seperti itu. Jadi oleh karena itu
mungkin bisa dikembangkan lebih lanjut lah bagi akademisi untuk meneliti lagi lebih lanjut agar bisa manfaat lebih luas lagi kepada masyarakat untuk herbal ini. Gitu. Iya. Jadi untuk sementara bagi masyarakat yang meyakini bahwasanya memang itu bisa menjadi obat epilepsi tidak masalah dok ya. Tapi secara medis ini belum memang harus butuh ya. penelitian yang lebih konkret lagi ke manusia ya, karena kalau kita salah-salah mengolah herbal efeknya menjadi toksik ya, menjadi racun ya. Jadi perlulah orang-orang yang memang memahami konsep herbal ini sendiri. Nah, kemudian dokter menjelaskan kalau cara herbal mungkin dari sisi medis belum ditemukan dok ya, belum ditemukan. Kemudian ada obat-obat yang memang sudah diracik oleh dokter, para dokter. Nah ini apa saja nama obatnya dari sisi kimia, bisa dibilang kimia dok ya, atau sintesis. Apa saja ini dok? Iya, banyak sekali ya jenis-jenis obat-obatan. Memang obat yang diberikan tergantung daripada tipe-tipe kejang itu sendiri. Ya pada umumnya memang masyarakat juga mengenal obat kejang yang diberikan dokter, misalkan seperti phenytoin ya, phenytoin dalam bentuk kapsul itu diberikan dokter. Kemudian ada golongan carbamazepine ya, ada golongan asam valproat, dan jenis-jenis masing-masing obat-obat ini juga mempunyai spesifitas ke penyakit kejang tertentu. Ada bahkan satu obat kejang misalnya asam valproat itu untuk seluruh tipe kejang, mau parsial yang saya katakan tadi, mau yang umum atau yang tadi absan tadi yang lena tadi itu bisa diberikan gitu. Dan itu pemberiannya memang harus di bawah pengawasan dokter selama 2 tahun. Nanti dokter akan mengatur dosis obatnya. Agar apa? Selama 2 tahun nanti dia bebas daripada kejang dan obat bisa kita kurangi secara perlahan-lahan. Jadi banyak sekali obat-obatan jenis untuk epilepsi ini gitu. Oke. Kemudian dok, untuk masalah epilepsi ini, apakah ini hanya untuk umur tertentu gitu dok, atau memang dari setiap mulai dari orang yang kecil sampai yang tua bisa mengalami epilepsi atau bagaimana dok? Ya, penderita epilepsi itu tidak memandang umur, ya, dari mulai kecil sampai tua pun bisa menderita epilepsi, ya. Nah, hanya saja memang apakah pasien memiliki faktor risiko tertentu, misalkan ada faktor keluarganya juga menderita epilepsi, juga berisiko ke anaknya juga menderita epilepsi. Atau ada faktor yang seperti saya katakan tadi yang penyebabnya simptomatis, pasien pernah ada riwayat infeksi otak sebelumnya seperti meningitis atau encephalitis, radang pada otaknya, itu juga salah satu mencetuskan ke depannya itu epilepsi. Jadi banyak sekali. Jadi tidak memandang umur epilepsi ini. Ya. Jadi untuk penyakit epilepsi sendiri dok ya bisa dari segala umur dok ya, mulai dari yang kecil sampai yang tua. Kemudian apakah epilepsi ini juga penyakit bawaan, menular atau bagaimana dok? Ya. Yang perlu saya tekankan di sini adalah epilepsi bukanlah penyakit yang menular. Bukan. Ya, sekali lagi karena inilah yang di masyarakat sekarang. Epilepsi itu menular. Nanti kalau kena buihnya itu kan kadang ketika serangan tuh timbul ya, berbuih. Jangan terkena buihnya nanti menular epilepsi, tidak. Saya katakan. Dan orang yang menderita epilepsi janganlah dikucilkan. Ya, karena penyakitnya bukan penyakit menular seperti penyakit lainnya ya. Hanya saja perlu didampingi, ada saudara kita yang menderita epilepsi perlu perhatikan ya, juga dibantu dia dalam pengobatannya agar sembuh gitu ya, seperti itu. Jadi tidak menular, Ustaz. Ya, kemudian apakah ini juga bawaan dok atau gimana? Ya, memang ada faktor-faktor risiko tertentu. Jadi kalau orang tuanya atau kakeknya ibaratnya dari garis secara vertikal ke atas itu ada riwayat epilepsi, kemungkinan besar anaknya juga akan menderita epilepsi. Bahkan ada yang mengatakan ditaruh 2% kemungkinan anak juga diturunkan epilepsinya. Nah, tapi jangan boro-boro menjas kalau bapaknya epilepsi dia akan epilepsi, tidak. Ya. Bahkan ada kasus tertentu orang tuanya epilepsi, dia nggak menderita. Nah, balik lagi ke faktor-faktor yang lainnya. Makanya orang epilepsi ini perlu diperhatikan secara menyeluruh. Ya. Orang epilepsi ini tidak boleh tidur terlalu terlalu malam atau kurang tidur ya. Hal-halnya harus dihindari oleh tidak epilepsi. Boleh terlalu lelah, tidak boleh stres Ini kalau sudah stres ya atau faktor yang menyebabkan kelelahan pada otak, ini akan menyebabkan epilepsi akan muncul gitu. Seperti itu. Berarti untuk penderita epilepsi sendiri tidak bisa bekerja keras gitu, apakah ini juga bisa dikatakan seperti itu dok? Iya, bekerja keras mungkin dalam arti misalkan banyak berpikir misalkan lingkungan yang stres sampai tidak pernah istirahat, ini juga perlu kita perhatikan. Jadi orang-orang yang epilepsi boleh bekerja, tapi pekerja yang tidak berisiko lah.
ini sudah menderita epilepsi, dia bekerja apa namanya, dia bangunan di atas ya, dia bangun genting segala macam. Ketika epilepsi malah jatuh ke bawah, kan? Bagus kita resikonya yang ringan kerjaannya, mungkin di perkantoran ya. Jadi harus disesuaikan seperti itu. Iya. Itu dia sahabat keluarga muslim. Untuk penderita epilepsi tidak mesti berkecil hati, memang enggak mesti dijauhi, Dok. Iya, benar, enggak mesti sekali. dijauhi karena tidak berbahaya, tidak menular dan seperti itu. Iya. Kemudian kita kembali lagi untuk pengobatan ini, Dok. Iya. Untuk pengobatan epilepsi. Apakah pengobatan epilepsi ini bisa dilakukan dengan selain daripada medis seperti ruqyah dan sebagainya, ini bisa nggak, Dok? Iya. Baik, kita harus meyakini bahwa memang Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Qur'an itu sebagai obat juga ya. Dalam sebuah surah ya, "Nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin." Allah turunkan Al-Qur'an ini sebagai syifa ya, penyembuh. Jadi penyembuh apa? Rasulullah sampai mengatakan, gunakanlah 2 macam obat, kata Rasulullah dalam sebuah hadis, Al-Quran dan madu. Ya. Jadi Al-Quran bisa jadi alternatif untuk, bahkan bukan alternatif, utama untuk penanganan pada kasus-kasus, contoh misalkan epilepsi. Nah, orang epilepsi harus dibawa ke lingkungan yang tenang, tidak stres. Nah, kita bisa menggunakan ayat Al-Quran. Mungkin kita berikan pasien, kalaupun tidak bisa Quran, kita bacakan murattal Al-Quran. Atau pasien mengamalkan zikir-zikir tentu yang bisa menenangkan hatinya. Ala bizikrillah tatmainnul qulub ya. Bahwa dengan zikir hati tenang. Nah, ketika tenang, jauh stres, ini akan mengurangi risiko daripada timbulnya kejang tadi. Nah, belum lagi dari keberkahan Al-Quran itu sendiri. Karena ada beberapa penelitian saya pernah baca bahwa ketika dibaca Quran itu cetusan listrik itu berubah dia, lebih tenang ya. Karena itu ada jenis listrik alfa, delta, theta segala macam, lebih tenang dia. Beda kalau kita putar musik-musik rock yang stres itu cetusannya luar biasa. Terima kasih. Jadi seperti itu. Jadi pendekatan harus secara holistik lah, dengan Quran boleh silakan ya. Selain dapat kesembuhan, dapat pahala lagi. Itu dia sahabat keluarga muslim, selain pengobatan secara medis, herbal, bisa juga dengan ruqyah, ini tidak masalah, Dok ya, untuk digabungkan. Kemudian sekarang memang kita hampir di penghujung acara nih, Dok. Kemudian sebelumnya mungkin dokter bisa kasihkan pesan untuk sahabat keluarga muslim atau penderita epilepsi khususnya, Dok. Iya. Baik. Jadi bagi penderita epilepsi atau ada keluarga yang di rumah yang menderita epilepsi, jangan takut, jangan gundah gulana. Rasulullah SAW pernah didatangi seorang budak hitam. Ketika itu datang ke Rasulullah. Sampai Ibnu Abbas mengatakan kepada sahabatnya, maukah kalian tahu wanita penghuni surga? Inilah wanita budak hitam ini. Ketika itu ia datang ke Rasulullah SAW, mengadukan kepada Rasulullah bahwa dia penyakit ayan, dia katakan. Dan kalau lagi kumat, auratnya terbuka. Dia minta doa sama Rasulullah, ya Rasulullah, doakan saya supaya penyakitnya sembuh. Rasulullah katakan, kalau engkau mau engkau sembuh, aku doakan engkau akan sembuh dengan izin Allah. Tetapi kalau engkau bersabar, engkau akan masuk surga. Surga menantimu di sana. Nah, wanita itu tadi berdoa kepada Allah, ya Rasulullah, aku lebih milih sabar. Tapi satu doa, ya Rasulullah, ketika kumat, auratku jangan terbuka, Rasulullah doakan wanita tadi. Nah, kunci dari pengobatan epilepsi harus sabar. 2 tahun pengobatan yang alami itu memang lama. Tapi kalau sabar, ya, dengan pendekatan secara holistik Islami, ini akan melahirkan kesembuhan yang baik bagi si pasien. Seperti itulah mungkin. Iya, itu pesannya ya. Baiklah sahabat muslim, itu dia pesan dari Dr. Hasanul tadi dari Klinik Rumah Sehat Wahidah Jalan Setiabudi, Kompleks Setiabudi Poin, Blok C nomor 9 dan 10. Dan saksikan terus Bincang Sehat setiap hari Kamis pukul 17.30 sampai dengan 18.30 dengan tema yang lebih menarik lagi. Dan akhirnya saya Daruslian dan kru yang bekerja undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.